Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Munir dengan NIM 200301175. Perkenalkan, nama saya Farosa Ramadhani dengan NIM 2301184. Perkenalkan, nama saya Safira Panduwinata dengan NIM 200300170. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengaturan staffing atau seleksi. Yang pertama, pengertian staffing. Pengertian staffing sebagai kegiatan manajemen SDM adalah lanjutan dari kegiatan rekrutmen atau penarikan berupa pengambilan keputusan dalam menerima dan menempatkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan staf sering disebut juga sebagai kegiatan seleksi tenaga kerja. Proses seleksi telah dikemukakan bahwa seleksi bermaksud untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan yang kosong yang akan diisi atau ditempatinya. Manajer SDM pada dasarnya tidak mempersiapkan alat seleksi sendiri karena bukanlah pekerjaan yang sederhana. Berikut ini mengenai syarat alat atau instrumen seleksi dimaksud. 1. Reliabilitas pengukuran. Reliabilitas pengukuran adalah tujuan program seleksi untuk mendapatkan calon pekerja yang diperkirakan memiliki kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan karakteristik lainnya sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang akan dikerjakannya melalui proses penyaringan dengan mempergunakan alat ukur yang tepat. Reliabilitas yang tinggi dapat diketahui dari dua gejala berikut, yaitu A. Hasil nilai atau skor yang dicapai oleh seorang calon dalam mengerjakan instrumen seleksi tidak berbeda atau perbedaannya tidak berarti bila mana mengerjakannya 2 kali atau lebih pada waktu yang berbeda. B. Perbedaan antara item-item sampel dari 2 alat atau instrumen seleksi yang dipergunakan tidak berbeda hasilnya atau skor yang dicapai apabila kedua alat itu dipergunakan lagi setelah beberapa tahun pada individu yang sama. C. Hasil skor yang diberikan oleh 2 nilai atau lebih terhadap pekerjaan seseorang calon pekerja untuk tes yang sama. Dari uraian di atas, berarti alat atau instrumen pengukur yang pada umumnya mempergunakan tes harus bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang tinggi. Lalu, koreksi untuk mengetahui reliabilitas tes adalah A. Korelasi setengah atau split Hall correlation. 2. Korelasi 2 tes yang sejajar, equivalent or parallel test correlation. 3. Korelasi hasil skor 1 tes yang dilakukan 2 kali, test race correlation, pada sejumlah individu yang sama. 2 adalah validitas pengukuran. Validitas pengukuran adalah usaha memprediksi kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan karakteristik lainnya pada calon pekerja sesuai persyaratan pekerjaan yang akan dilaksanakannya, akan tingginya tingkat ketepatannya. Jika instrumen yang dipergunakan di samping reliabilitasnya tinggi, juga validasinya cukup tinggi. Dalam penggunaan tes sebagai alat atau instrumen pengukuran terdapat 3 bentuk validitas yang terdiri dari 1. Validitas isi atau content validity. 2. Validitas konsepsi atau construct validity. 3. Validitas empiris dengan menetapkan predikator dari kriteria. Metode screening dan seleksi. Penggunaan metode tertentu dalam screening dan seleksi calon pekerja dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja
yang diperkirakan atau diprediksi memiliki kemampuan terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Hai. Ada 12 metode yang dapat dipergunakan. 1. Pengisian formulir lamaran. 2. Pengecekan surat-surat rekomendasi dan referensi. 3. Kemampuan umum atau ability test. 4. Tes kepribadian atau personality test. 5. Tes psikologi atau psychological test. 6. Kecanduan obat atau narkotika. 7. Tes integritas. 8. Tes proyeksi. 9. Tes ketepatan membuat kesimpulan. 10. Tes kepribadian dan inventarisasi minat. 11. Tes sampel pekerjaan. Dan terakhir, memprediksi teman kerja. Thank you. Metode interview dalam seleksi pekerja. Dapat disimpulkan, sistem khusus dalam melaksanakan interview untuk mewujudkan kegiatan interview pekerja yang terdiri dari 1. Gunakan syarat-syarat pekerjaan atau jabatan yang diperoleh dari hasil analisis pekerjaan atau jabatan sebagai masukan. 2. Pelajari formulir lamaran para pekerja. 3. Saring formulir pelamar yang telah dibuat urutannya. 4. Rumuskan dan kembangkan pertanyaan-pertanyaan interview dengan sepenuhnya. 5. Susun pertanyaan-pertanyaan. 6. Laksanakan interview dalam situasi yang santai dari segi fisik. 7. Untuk menilai calon sebagai pelamar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan maupun menyinggung, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.